Makasih ya. Gimana Kak kabarnya? Alhamdulillah Kak, baik. Kakak gimana? Alhamdulillah. Tadi perjalanan ke sini macet atau gimana Kak? Ya lumayan sih Kak, macet. Ya ini di stasiunnya sih kayak macet. Oh Kakak naik kereta? Naik kereta. naik Jadi kereta. saya turun di Citayan gitu Kak. Iya. Apa aja Kak? Aku kuliah sambil kerja Kak. Oh kuliah sambil kerja. Iya. Iya. Sekarang lagi libur atau gimana? Ya lagi libur Kak. Oh lagi libur. Kerja di mana? Aku kerja di Optic Size Kak. Optic Size. Iya. Optic Size itu kan di sini banyak ya perasaan. Iya, tapi Kakak aku di cabang Margondanya Kak. Oh Kak, cabang Margonda, iya. Margo City ya? Betul banget. Oh iya. Kenapa Kak kemarin ngabarin aku? Oh iya, jadi tuh aku ada permasalahan sedikit aja sih Kak sebenarnya. Kemarin aku pengen cerita sedikit Kak sama Kakak gitu. Oke Kakak kalau mau cerita aja ya. Jadi sebelum Kakak cerita nih, aku mau kasih tahu lah ya rahasia bimbingan konseling itu. Nanti sifatnya ini rahasia. Kakak mau cerita apapun silahkan sama aku dan aku akan jamin rahasia. Cerita kakak ini bakalan rahasia dan gak akan kesebar kemana-mana. Jadi kakak terserah kakak mau cerita apapun soal apapun itu terserah ke aku gitu. Ya makanya kan kemarin aku sempat hubungin Kakak tuh kayak pengen ceritanya mau ke siapa lagi gitu. Kalau menurut Kakak juga udah percaya gitu Kak. Jadi kan aku di Optic Size itu kan kerja udah lumayan lama ya, udah 2 tahunan. Nah jadi di kantorku itu aku suruh dimutasi Kak di daerah Bali. Ya di sana ada cabangnya. Nah terus ternyata aku yang disuruh kerja di sana gitu, dimutasiin ke Bali gitu. Tapi Kak, untuk dari cabang kakak nih di Margo City, itu yang dimutasi tuh kakak sendiri atau ada beberapa teman-teman kakak yang dimutasi juga? Kalau untuk mutasi sih aku ada teman Kak, 2 orang. Jadi dari Margonda itu di cabang Margonda aku yang sekarang lagi kerja itu ada 2 orang Kak. Ya aku sama teman aku, tapi teman aku tuh laki-laki. Nah kan dia laki-laki juga, dia ACC Kak. Iya, karena mungkin juga nggak keberatan juga ya orang tuanya gini juga kan. Aku bingung gitu Kak. Kenapa gitu orang tua aku tuh nggak setuju, padahal kan di sana udah ditunjang dari kantor aku kan. Di sana udah ada mes gitu. Nah mesnya itu juga kan nggak campuran sama anak laki-laki Kak, justru khusus untuk wanita gitu loh. Iya. Nah di sana juga kan makan udah terjamin juga kan gitu kan, terus ada BPJS-nya juga di sana. Makanya tuh aku mikir kayak gitu, apalagi kan sekarang tuh nyari kerjaan ya Kakak tahu sendiri kan ya, kerja tuh susah kan gitu loh. Tapi Kak, kakak kan jadi tadi kan kakak udah ceritain ya dari kenapa kakak udah nyaman kerja di sana, terus biayanya juga sudah mencukupi gitu ya. Terus tapi kakak ada bingung dengan orang tua kakak yang nggak setuju kalau kakak itu dimutasi di Bali gitu ya. Ya karena mungkin faktornya ya karena aku anak tunggal juga Kak. Iya. Nih aku mau nanya, tadi kan kakak bilang kakak dimutasi kan, mau dimutasi gitu. Ya. Tapi kakak udah diberitahu belum mutasinya itu berapa bulan atau berapa tahun? Udah Kak. Untuk mutasinya secara langsung itu 6 bulan Kak. Oh 6 bulan. Ya, Ya. Tapi kakak udah bilang ke ibu kakak kalau udah bilang. Maksudnya itu aku bilang dari awalnya dari kantor aku mutasi di Bali itu di kontrak 6 bulan tuh aku udah bilang udah setuju sama orang tua gitu. Tapi karena ibu kakak kurang setuju karena kakak itu perempuan gitu ya, khawatir gitu Kak. Tapi kakak nih semisal nih kakak nanti bakalan tetap dimutasi di sana 6 bulan ya tadi ya. Nah nanti kakak itu selama 6 bulan itu kakak apakah bakalan nemuin ibu kakak atau gimana nih? Nah itu sendiri Kak, jadi tuh aku bingungnya di situ. Jadi kan di Bali ke Depok itu kan ya lumayan lah ya kayak jadinya tuh kayak berat di ongkos juga. Kalau mau bolak-balik sih sebenarnya bisa, cuman ya kita ngeliat aja untuk biaya juga kan ya lumayan gitu, naik pesawatnya juga kan. Oke kakak, jadi aku mau ngulik cerita kakak tadi ya. Jadi intinya kakak ini kerja di Optic Size dan sudah 2 tahun lamanya dan kakak ini akan dimutasi ke Bali. Betul banget. Sebelum dimutasi ke Bali, tetapi ada orang tua kakak yang nggak setuju gitu ya. Dari cerita kakak ini, kakak sebenarnya nyamannya di mana Kak? Kalau dari aku sendiri ya gimana ya Kak, dari aku pribadi ya, maksud dari aku pribadi itu karena emang udah kerja lama, apalagi kan kondisinya kan emang kalau nyari kerjaan susah ya kayak di sini kayaknya aku udah terlalu nyaman juga, udah lama juga kan, udah 2 tahun. Kalau seumpamanya orang tua aku ya setuju gitu ya, maksudnya aku bakalan terbang gitu Kak ke Bali gitu, maksudnya ACC gitu untuk mutasi itu. Tapi kalau misal
dari orang tua aku sendiri yang nggak apa ya, yang nggak setuju ya mau gimana gitu kak. Tapi aku bakalan tetap ini sih ya, bakalan tetap bilang gitu sama orang tua aku sampai bener-bener orang tua aku setujuin gitu loh. Tapi semisal nih, tapi dari kakak sendiri nih, kalau semisal emang kakaknya nggak apa ya, nggak bakalan putus kontrak sama perusahaan kakak yang sekarang, kakaknya gimana? Gimana ya kayak, kalau aku sih ya bakalan pertahanin gitu, bakal tetap tetap mempertahankan. mempertahankan gitu loh kak. Nah yang aku bingung tuh kayak aku di sana kan udah nyaman banget ya kak, ya kan udah lama juga kan gitu di sana gitu. Oke kak, jadi kakak lagi ngerasa bingung ya mau kayak gimana. Tapi dari kakak pribadi nih, kakak bingung kan? Tapi dari pokoknya dari hati kakak tuh pengennya kakak ngapain, gimana Nah gitu? kalau dari hati aku gitu pribadi gitu ya, kemauan aku sih sebenarnya pertahanin sih pekerjaan itu, karena sayang banget kalau udah 2 tahun kan ya udah nyaman juga gitu loh. Oke, kalau emang keputusan kakak untuk tetap mempertahankan untuk kerja tetap di sana dan mungkin bakalan dimutasi kan berarti ya, kakak coba aja minta pengertian lagi ke orang tua, kakak jelasin pelan-pelan kayak gitu. Pokoknya kakak ya berusaha lah, emang yang namanya orang tua kan pasti ya yang namanya khawatir, kakak tetap obrolin aja gitu. Dan nanti pokoknya apapun yang ibu kakak omongin pasti balik lagi ke kakak sendiri, kakak mau pilih yang mana kayak gitu. Jadi berarti aku harus tetap bilang lagi gitu ya, maksudnya bujuk juga gitu ya kayak. Oke kak, apapun yang kakak pilih nanti pokoknya aku doain itu yang terbaik buat kakak ya. Pokoknya nanti nih, semisal emang kakak masih butuh bantuan atau kakak masih bingung atau kakak ada masalah apapun itu, kakak cerita aja sama aku, gak usah sungkan-sungkan ya, kabarin aku aja. Ya oke. Jadi kalau kayak gini kan enak gitu ya, kayak cerita sama kakak juga jadi kayak plong gitu langsung, karena emang dari kemarin tuh aku butuh kayak teman cerita gitu loh kak. Untung aku inget gitu ada kakak gitu, terus masih ada kontak kakak juga di aku gitu, jadi aku bisa hubungin kakak lagi. Dan nanti kalau seumpamanya ya kedepannya ada masalah atau apa, aku bakal ceritanya ke kakak. Iya, cerita aja, nggak usah sungkan-sungkan daripada kakak bingung kan mau gimana-gimananya. Oke kak, ada yang mau kakak ceritain lagi nggak? Enggak sih kak, udah itu aja sih, cukup. Ya udah cukup. Udah cukup itu cerita. Makasih banyak ya kak, yang Ya, udah sama-sama. nemenin aku, udah ngedenger cerita aku gitu loh. Aku juga jadi kayak lebih dewasa. Ya. Pokoknya aku ingetin sekali lagi ya, kalau ada apa-apa cerita aja, nggak usah sungkan-sungkan, oke? Oke, baik. Terima kasih ya kak, Iya, ya ampun. sama-sama. Selamat